Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra Akia Mutia dari kelas PGSD. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenali jenis-jenis batuan berdasarkan identifikasi fisik dan mineralnya. Yang pertama, ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpanya proses kristalisasi. Yang pertama ada batu peridotit. Peridotit ini batuan dengan warna yang gelap, tekstur butiran kasar, dan mineral pembentuknya adalah mineral mafic yang terdiri dari olivin, piroksen, mangganda sebanyak 80-95%. Selanjutnya ada basal. Basal ini batunya berwarna hitam dengan tekstur butiran halus, mineral pembentuknya adalah plagioklas sebanyak 40-60% dan mineral mafic sebanyak 35-55%. Basal ini biasanya dimanfaatkan untuk sebagai bahan dasar bangunan, jalan, dan campuran beton. Yang selanjutnya ada gabbro. Gabbro ini batunya berwarna hitam dengan tekstur butiran yang kasar sampai sedang. Mineral pembentuknya adalah plagioklas sebanyak 45-75% dengan mineral mafic 25-50%. Selanjutnya ada andesit. Andesit ini adalah batu-batu dengan warna abu-abu gelap, tekstur butiran yang kasar sampai sedang. Mineral pembentuknya ada plagioklas sebanyak 55-75% dan mineral mafic sebanyak 24-50%. Andesit ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau fondasi jalan. Selanjutnya ada granit. Granit ini berwarna abu-abu putih, hitam, merah dengan tekstur butiran yang holokristalin seperti kristal dan kasar. Mineral pembentuknya adalah kuarsa sebanyak 40-10%, feldspar kalium sebanyak 30-60%, plagioklas natrium sebanyak 0-35% dan mineral mafic sebanyak 10-35%. Biasanya granit ini digunakan sebagai bahan bangunan jembatan, paving, monumen, atau bahkan ubin. Selanjutnya ada kimberlit. Kimberlit ini berwarna abu-abu gelap dengan tekstur butiran sedang sampai halus. Kandungannya mengandung intanol. Fun fact-nya, batu ini diambil sesuai nama tempat kota di mana batu ini ditemukan dahulu. Kota tersebut bernama Kimberlit di daerah Afrika Selatan. Tempat di mana batu ini pertama kali ditemukan dengan kandungan intan sebanyak 85-45,5 gram. Oke, selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen. Sedimen ini berasal dari fragmentasi atau pecahan batuan. Pecahan tersebut terjadi karena pelapukan yang berlangsung secara fisik, kimiawi, ataupun geologis. Yang pertama ada batu konglomerat. Konglomerat ini terbentuk dari sedimen akuatis, yaitu sedimen yang direndahkan oleh tenaga air. Konglomerat ini memiliki bentuk yang rata-ratanya bulat, jadi dia nggak ada jarang yang kecil-kecil, itu lebih banyak bulatnya. Tekstur butirannya kasar dengan ukuran rata-ratanya lebih dari 2 mm. Materi pembentuknya adalah hasil endapan pasir, kerikil, dan tanah. Kandungan yang terdapat di dalamnya terkadang di beberapa batu ditemukan berlian. Lalu konglomerat ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Batuan tersebut menjadi batuan penyimpan hidrokarbon atau bisa juga sebagai batuan induk penghasil hidrokarbon. Selanjutnya ada breksi juga. Breksi ini terbentuk dari sedimen akuatis, yaitu sedimen yang direndahkan air seperti batuan konglomerat tadi. Breksi ini biasanya berwarna hijau kekuningan dan coklat keputihan. Ukuran butirannya biasanya lebih besar daripada 2 mm. Komposisinya dia mengandung mineral rijang, granit, kuarsa, batu gamping, dan lain-lainnya. Bentuknya beberapa sudut angular, jadi dia beberapa sudutnya ada bagian-bagian yang meruncing. Biasanya digunakan sebagai hiasan dengan diukir, kemudian dihaluskan membentuk vas bunga, meja, asbak, atau juga bisa sebagai bahan campuran bangunan. Nah, selanjutnya ada batu lempung. Batu lempung ini biasanya berukuran lebih dari 2 mm dengan ukuran butir yang sangat halus, kurang dari 0,002 mm. Sifatnya plastis karena banyak mengandung silika. Jadi dia lebih elastis itu dibanding batu-batu lain. Materi penyusunnya terdiri dari hidrous aluminium silikat, yaitu mineral lempung.
Yang selanjutnya ada batu bara. Batu bara ini memiliki pembentukan yang cukup lama, sekitar 200 sampai 340 juta tahun untuk bisa digunakan. Strukturnya padat dengan sifat mudah terbakar. Materi penyusunnya adalah sisa-sisa tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah berjuta-juta tahun lalu mati. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Oke, yang selanjutnya ada batu karang. Batu karang ini berwarna putih kecoklatan. Sifatnya menghasilkan karbonat dengan materi penyusun sisa-sisa terumbu karang yang sudah mati. Akhirnya kemudian dia mengerah dan membentuk batuan karang. Selanjutnya ada batu pasir. Batu pasir ini berukuran sangat halus, sekitar 0,1 sampai 2 mm saja. Komposisi di dalamnya ada biji besi, pecahan batu sabak, klorit, riolit, dan basal. Warnanya biasanya abu-abu, coklat, merah, putih, dan kuning. Berlokasi biasanya banyak ditemukan di daerah pantai karena dia terbawa oleh angin dan arus laut. Biasanya batu pasir digunakan dalam industri konstruksi, dapat digunakan sebagai material dalam pembentukan gelas atau kaca. Selanjutnya ada batuan metamorf. Metamorf ini artinya merupakan hasil dari perubahan suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya menjadi batuan yang lainnya. Batuan metamorf ini juga disebut sebagai batuan marmer. Yang pertama kita ada batu gneis. Batu gneis ini pembentukannya mineral kembali dikristalisasi dengan suhu tinggi, kemudian membentuk batuan dengan kandungan yang baru. Teksturnya biasanya kuat, tidak mudah pecah. Tekstur butirannya berbentuk kristal kasar dengan warna bergantung kepada dominan mineral penyusunnya. Gneis ini biasa digunakan sebagai barang kerajinan seperti asbak, jambangan bunga, dan patung. Lalu ada batu marmer. Batu marmer ini mempunyai struktur yang kuat dan seragam. Ukuran butirannya halus sampai kasar dengan nilai ekonomi bergantung warna dan teksturnya. Biasanya batuan marmer ini dijual dengan harga yang cukup mahal. Mineral penyusunnya adalah mineral kalsit dan silika. Kelebihan dari batuan marmer ini, dia kuat terhadap berbagai renggangan dan cuaca, jadi dia lebih tahan lama gitu kalau digunakan, tidak mudah pecah. Marmer ini biasanya digunakan sebagai bahan lantai dan dinding. Kemudian ada batu slate. Batu slate ini berwarna abu-abu, hitam, hijau, merah dengan ukuran butiran yang sangat halus. Dia mempunyai komposisi quartz, moskovit, dan elit. Ciri khasnya dia mulai terbelah menjadi lembaran. Jadi dia mudah terbelah menjadi lembaran-lembaran halus gitu dengan struktur seperti itu. Kemudian ada batu filit. Batu filit ini berwarna merah kehijauan dengan ukuran butiran halus. Strukturnya terfoliasi, memiliki komposisi kuarsa dan mika dengan ciri khas membelah mengikuti gelombang. Jadi dia mudah terbelah asalkan kita membelahnya dengan sesuai gelombang yang ada di batunya itu. Dengan biasanya filit itu digunakan sebagai bahan isolator elektrik dan bahan bangunan. Batu filit ini merupakan bahan isolator yang baik dan tahan terhadap api. Sebagai bahan bangunan, biasanya batu filit digunakan sebagai interior dan eksterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap juga. Selanjutnya ada batuan sekis. Sekis ini berwarna hitam, hijau, dan ungu. Ukuran butirannya halus sampai sedang dengan komposisi mika, grafit, dan hornblenda. Ciri khasnya terkadang terdapat kristal garnet di dalamnya dengan struktur terfoliasi. Sekis ini biasanya adalah bahan pembuat mika yang utama. Mika ini merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor industri elektrik. Selanjutnya yang terakhir ada batu hornfels. Hornfels ini berwarna abu-abu, kehitaman, dan hitam. Dia memiliki ukuran butiran yang sangat halus dengan komposisi kuarsa dan mika. Ciri khasnya dia lebih keras